Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa qala ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Al hadis atau kama qala. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita bahas huruf I yang kedua. Ini hubungannya antara iman, ilmu dan amal. Di tulisan ada yang menulis harmoni antara iman, ilmu dan amal. Ada sebuah hadis yang menjelaskan hubungan antara iman, takwa, malu dan ilmu. Saya kutip di salah satu kitab, al-imanu uryanun walibasuha bit taqwa wa zainatuha al-haya wa samratuha al-ilm. Iman itu uryan, telanjang, walibasuha pakaiannya bitaqwa dengan takwa, wazinatuha al-haya perhiasannya adalah malu, wasamratuha sedangkan buahnya adalah ilmu. Iman sangat erat hubungannya dengan ilmu untuk supaya iman kita menjadi iman yang kuat. Iman tadi disambungkan dengan takwa yang kemudian dikenal dengan singkatan imtak, iman dan takwa, menjadi kuat dan bisa berbuah kalau dihubungkan dengan ilmu. Ilmu sendiri kalau dihubungkan dengan iman, maka ilmunya akan memiliki potensi yang sangat bermanfaat bagi manusia. Kalau ilmu tanpa diimbangi dengan iman, nah ilmunya itu bisa berpotensi tidak baik. Sebab nanti kalau dilihat dari segi pembagiannya, ada ilmu yang hukumnya itu fardu ain,
ada ilmu yang hukumnya fardu kifayah, tapi juga ada ilmu yang hukumnya haram. Jadi ada ilmu yang hukumnya haram. Nah, kalau imannya itu tidak ditautkan, tidak terikat dengan ikatan yang kuat, maka ilmunya bisa lari kepada ilmu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin punya ilmu yang tidak diharamkan, tetapi karena belum kuatnya dorongan iman, maka ilmunya tidak banyak buahnya. Nah, antara iman dan ilmu yang menjadi pondasi utama untuk menggerakkan amal-amal yang kita lakukan bersama. Iman itu yang disebut di dalam rukun iman ya, ada 6 itu ya. Amantu billah wa malaikatahu dan seterusnya itu ya, iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada malaikat dan seterusnya. Untuk menyebut tentang pondasi iman ini terhadap amal itu biasanya tidak disebut secara lengkap, tapi cukup diwakili 1 atau 2 bagian dari rukun iman itu. Misalnya tadi hadis yang kita kutip, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi hanya dikutip 2 saja, iman kepada Allah dan hari akhir. Itu sudah mewakili rukun iman yang 6 ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, maka muliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah, memuliakan tamunya dan seterusnya. Nah, hubungan ini hadirin sekalian, saya lihat di gambar di Google itu dalam bentuk lingkaran 3 yang saling tertaut menjadi 1, yang saling terpaut menjadi 1. Kalau bahasa belajar matematika dulu ada namanya irisan, saling mengiris 3 bagian dari iman, ilmu, dan amal. Baik hadirin sekalian, iman ini sangat kita butuhkan karena dia akan menjadi penentu tentang sah tidaknya amal yang kita kerjakan. Iman itu cabangnya banyak, ada yang menyebut sampai 60 lebih, ada yang menyebut sampai 70 lebih. Yang paling tinggi kedudukannya adalah la ilaha illallah. Sedangkan yang paling bawah mungkin sebagai satu contoh ialah menyingkirkan halangan yang ada di jalan, misalnya bisa berbentuk batu atau berbentuk duri atau mungkin paku dan seterusnya. Saya melihat tulisan di media tertentu ya, ada orang yang memang nakal, jadi dia menebar paku di jalan-jalan supaya nanti kendaraan yang melintang di situ kena paku, terus banyak kempos. Nah, niatnya mungkin macam-macam di situ. Ada yang niat jahat, ya niat jahatnya nanti terus yang bersangkutan yang mungkin menjadi sasaran atau objek dari kejahatan dan lain sebagainya. Sampai kadang kita lihat di videonya itu ya, Pak polisi sama mungkin orang yang di sekitar situ memasang alat magnet supaya bisa menarik paku-paku yang ditebar. Nah, padahal ini kita dijelaskan salah satunya kalau ketemu rintangan di jalan disuruh menepikan atau meminggirkan ya. Berarti ada tanda keimanannya di situ. Ini malah sebaliknya.
Mana menebar ya, menebar rintangan di jalan. Al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna su'batan. Iman itu cabangnya 70 lebih, ada yang menyebut sampai 60 lebih. Ilmu ada yang menggandenkan dengan pengetahuan dan teknologi sehingga dikenal dengan sebutan apa? Iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Padanan katanya ada yang menyebut dengan knowledge, ada yang menyebut padanannya dengan science ya. Knowledge itu biasanya diartikan dengan pengetahuan, sedangkan science itu diartikan dengan ilmu. Sekarang ditambah dengan teknologi. Ilmu yang kita pelajari, ada para ahli membagi dengan beberapa bagian. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu itu secara umum bisa dibagi menjadi dua. Satu, ilmu akliyah, ilmu yang diperoleh dengan cara proses berpikir. Akliyah ini kan dari bahasa akal kita ya, berarti ilmu akliyah berarti ilmu yang diperoleh dengan proses berpikir. Seperti kita sedang belajar seperti ini ya, diproses melalui cara berpikir. Yang kedua adalah ilmu nakliyah, ilmu yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Saya membaca di buku Ulumul Quran, dari ilmu nakliyah saja kalau dijabarkan itu jumlahnya tak terkirakan saking banyaknya. Ibnu Arabi menyebut bahwa setidaknya dilihat dari segi hurufnya saja, ilmu yang berdasarkan Al-Quran itu ada 77.450 macam ilmu. 77.450 ilmu. Belum kalau dihubungkan dengan susunan hurufnya, belum dihubungkan dengan ayat, kemudian rentetan kalimat satu dengan yang lain, jumlahnya tak terhingga. Maka sesungguhnya ilmu yang kita peroleh ini masih sangat terbatas, jumlahnya masih sangat sedikit ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang kita peroleh ini sesungguhnya masih sangat sedikit. Maka proses menambah ilmu itu tak terelakkan. Terus menerus proses menambah ilmu itu menjadi tak terelakkan dan tidak ada batas akhirnya sampai nyawa kita berpisah dengan badan kita. Ada yang menyebut dibagi menurut Imam Al-Ghazali ada ilmu yang fardu ain, ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Secara garis besar kemudian dibagi menjadi 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Ilmu akidah, ilmu tentang ibadah, dan ilmu tentang akhlak. Ilmu akidah menyangkut tentang tauhid kita, keimanan kita. Ilmu tentang ibadah biasanya disebut kaitannya dengan ini yang disebut dengan ilmu syariah, aturan-aturan tentang syariat. Kemudian tentang perilaku sehari-hari yang dikenal dengan ilmu akhlak. Ilmu menurut Imam Al-Ghazali yang fardu kifayah ya ilmu-ilmu yang lain, ilmu
masalah-masalah keduniawian termasuk ilmu yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kan kalau sudah ada yang mendalami tentang itu, berarti mengamalkan tentang itu, berarti yang lain sudah terlepas dari kewajibannya. Kalau soal ibadah itu barangkali contohnya seperti sholat jenazah. Kalau sudah ada yang mensolati jenazah, berarti yang lain terlepas dari kewajiban untuk mensolatinya. Nah, di samping fardu ain dan fardu kifayah ada ilmu yang diharamkan kita untuk mempelajarinya. Ada yang menyebut 3, ada yang menyebut 5 gitu. Apa kira-kira adik-adik yang diharamkan? 1, ilmu sihir. Nah, itu. Ilmu sihir yang menjurus kepada perdukunan ya. Perdukunan. Itu haram hukumnya untuk dipelajari. Dan ilmu ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Umatnya Nabi Musa itu pinter-pinter sihir ya. Sampai mukjizatnya Nabi Musa itu untuk menandingi sihirnya orang-orang yang jahat-jahat itu dibikin tongkat itu ya, dibuatkan Allah tongkat. Tongkatnya tongkat yang sakti. Para sihir membuat ular yang sangat besar, tongkatnya Nabi Musa dipukulkan langsung jadi ular yang lebih sangat besar lagi. Apa ular sing gede apa namanya itu? Anaconda ya. Bisa melahap ularnya para penyihir-penyihir. Nah, biasanya larinya kepada perdukunan. Orang yang tidak mendalami ilmu perdukunan tapi datang ke dukun itu dosanya besar dan ibadahnya waduh susah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cenderung menuju kepada syiriknya. Ada lagi yang membagi ilmu itu dibagi menjadi 2. Ada namanya ilmu kasbi. Ilmu yang diperoleh dengan cara berusaha, belajar, menambah ilmu ya. Kita semua, saya kira ilmu kita ini masih lebih banyak pada ilmu kasbi. Yang kedua, orang-orang tertentu diberi ilmu oleh Allah langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa proses belajar. Namanya ilmu laduni. Ilmu kasbi dan ilmu laduni ya. Ilmunya itu langsung tanpa proses belajar, moro-moro pinter. Nabi kita Muhammad SAW kan dikenal dengan ummi ya. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi proses belajarnya tidak seperti kita seperti ini. Proses belajarnya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda baca seperti yang dibaca oleh Ustadz Zainal tadi, surat Al-Alaq, itu kalau lihat proses belajarnya pertama kali turun wahyu itu, Nabi Muhammad didekap oleh malaikat Jibril, kemudian disuruh membaca, Iqra, kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, bacalah ya Muhammad. Nah, karena Nabi itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, menjawab ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Dan itu diulang dalam kitab disebut 3 kali. Tapi di surat Al-Alaq itu hanya Iqra-nya disebut hanya 2 kali. Iqra 2 kali, tapi dalam catatan di kitab-kitab itu sampai disuruh mengulang 3 kali. Tapi Nabi Muhammad sekali lagi karena tidak bisa membaca dan menulis, menjawab dengan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Nah, harapannya tentu dengan proses untuk mendapatkan ilmu yang kita peroleh itu adalah ilmu yang baik ya. Bahkan ilmu yang diwajibkan tadi itu ya. Ilmu yang baik, baik ilmu akliyah maupun nakliyah, ilmu kasbi, ilmu yang baik, ilmu yang membawa manfaat bagi kita sekalian.
Di surat Mujadalah Allah menggambarkan orang yang berilmu, orang yang beriman, kualitas iman dan ilmunya itu baik, maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wong sekolahane sing cukup niku kan dengan meraih kalau sekarang gelarnya ya Pak ya, gelar doktor, mungkin profesor. Secara kemanusiaan saja dia derajatnya sudah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding orang lain yang mungkin sekolahnya tidak seperti itu. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau ilmu yang cukup itu kemudian digunakan untuk kebaikan, derajatnya sangat akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman ilmunya juga luar biasa, komunikasinya bukan hanya berkomunikasi dengan sesama manusia, bisa komunikasi dengan makhluk Allah yang lain, bisa dengan jin, pasukannya juga terdiri dari pasukan jin, kemudian dengan hewan-hewan, bisa paham tentang pembicaraannya semut, ya, bisa mendengar, bahkan bisa berdialog langsung dengan para burung-burung. Wah, ilmunya luar biasa, sehingga derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang cukup, ilmu yang baik akan menjadi dasar bagi kita untuk mengontrol amal-amal kita. Amal-amal yang sudah kita ketahui itu tidak baik, maka seharusnya dengan ilmu kita tidak boleh kita lakukan. Bahkan melakukan sesuatu kalau kita tidak punya pengetahuan tentang itu, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat Al-Isra ini kalau kita baca, berarti segala sesuatu yang kita lakukan itu sebenarnya harus punya dasar ilmu yang cukup. Wala takfu ma laisa laka bi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini di tafsirnya itu dijelaskan seperti ini. Allah melarang kaum muslimin mengikuti perkataan atau perbuatan yang tidak diketahui kebenarannya. Jadi dia tidak punya ilmu untuk bisa mengetahui apa yang ia lakukan atau yang ia katakan. Larangan ini mencakup seluruh kegiatan manusia itu sendiri, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Oleh para ahli tafsir kemudian diterjemahkan, misalnya Ibnu Abbas mengatakan, jangan memberi kesaksian kecuali apa yang telah engkau lihat. Berarti tidak boleh sekedar menjadi saksi padahal dia tidak punya pengetahuan tentang itu. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah larangan mengatakan sesuatu yang tidak diketahui. Itu kalau dari segi perkataan. Dari segi perbuatan dikatakan bahwa yang dimaksud ya larangan kepada kaum musyrikin mengikuti kepercayaan nenek moyang mereka, termasuk kita sekalian. Tidak boleh taklid kemudian melakukan berbagai macam praktek ya yang dilakukan diwariskan oleh nenek moyang kepada kita sekalian. Padahal kita tidak tahu ilmunya tentang itu. Ya. Kalau sing rada aneh niku nek Riyadin nggih, Riyadin Fitri, kok terus ana riyaya kupat niku nggih. Riyaya kupat terus modelnya niku teng segara ngoten nggih. Segara mbeleh napa? Mbeleh hewan tertentu kemudian dibuang ke laut. Nah, saya pernah diceritani oleh ibu-ibu karena ikut seperti itu. Nanti kepala hewan yang dipotong itu, misalnya kambing ya, menyembelih kambing, kepala kambingnya itu dilempar ke laut katanya.
Kalau ternyata kepala kambingnya itu hilang, berarti diterima oleh Nyai Roro Kidul. Kalau tidak diterima, kembali berarti tidak diterima oleh Nyai Roro Kidul. Saya jawab ke ibu-ibu yang cerita. Ngoten jenengan derek mawon. Tidak ada ilmu tentang itu, ya kok derek mawon ya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Di akhirat kelak derajatnya orang yang beriman dan berilmu itu juga diberi derajat yang sangat tinggi. Tadi salah satunya ayatnya dibaca oleh Ustaz Zainal. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Mereka di akhirat kelak, orang-orang besok di akhirat kelak itu dipisah oleh Allah menjadi dua kelompok. Kelompok wajahnya yang putih berseri-seri sama orang yang wajahnya hitam, hitam kelam. Orang yang wajahnya hitam kelam adalah orang-orang yang kafir setelah mereka beriman kepada Allah. Wajahnya hitam kelam. Sementara orang-orang yang wajahnya putih berseri-seri adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang wajahnya hitam kelam akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian orang-orang yang wajahnya putih berseri-seri dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam surganya Allah. Fa fi rahmatillah hum fiha khalidun, mereka akan kekal selama-lamanya di dalam situ. Sebelum dimasukkan ke dalam surga, orang-orang yang mendapatkan wajah berseri-seri, salah satunya adalah karena diperoleh dari kebiasaan berwudu, bersuci, dari mukanya bisa mengeluarkan sinar ya. Dari telapak tangan, dari tangannya dan dari kakinya juga bisa mengeluarkan sinar. Orang-orang yang tidak beruntung itu sampai iri. Kan besok di akhirat itu digambarkan kan gelap gulita ya. Gelap gulita. Nah, ini ada orang kok bisa memancarkan sinar. Mereka yang tidak punya sinar sampai iri, ingin mendapatkan sinar seperti yang diperoleh orang-orang Islam. Maka ada anjuran kalau wudhu itu jangan dipas tapi dilebihkan ya, supaya pancaran sinarnya bisa semakin banyak yang kita peroleh. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari iman dan ilmu yang sudah kita peroleh diwujudkan dalam amal-amal dalam kehidupan kita sehari-hari. Bentuknya tentu sangat banyak sekali, jumlahnya sangat banyak sekali. Contoh yang paling praktis seperti hadis yang tadi kita baca ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, maka berkatalah dengan perkataan yang benar. Kalau tidak bisa berkata yang benar, lebih baik diam. Tapi biasanya wong sing meneng iku enggak sipira disenengi karo kancane. Padahal meneng itu nggih penting sekali nggih. Barang siapa yang tidak bisa berkata dengan benar, dengan baik, fal yakul khairan aw liyasmut. Nah, lebih baik diam saja. Jadi diam itu juga bagus juga ya, untuk supaya tidak keplesut omongnya. Orang menyebut diam itu emas ini kan ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Dan tetangganya itu ada macam-macam. Ada yang sama dengan kita, sama-sama muslim, ada yang tetangganya non-muslim, tapi tetap diwajibkan untuk memuliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya.
Tapi tamunya harus tahu diri, ya, tahu diri. Dibatasi dalam ilmu akhlak itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Tapi wonten tamune sing dablek sampai sak minggu dan seterusnya. Kewajiban tuan rumahnya menghormati hanya sampai 3 hari dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau dibahas harmoni antara iman, ilmu dan amal ini cakupannya sangat luas sekali. Mudah-mudahan kita terus berusaha untuk mendapatkan ilmu yang baik, meningkatkan kadar iman dan takwa kita, memadukan antara imtak dengan iptek dan menghasilkan berbagai macam aktivitas pekerjaan yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.